Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Meninggal dalam keadaan mabuk. Jenazah ini jasadnya dililit ular. Satu waktu, Abdul Wahid bin Zaid pernah melakukan perjalanan ke Romawi untuk ikut berperang. Namun, di salah satu daerah yang ia lewati, ia melihat ada sekelompok orang yang sedang mengurus jenazah. Seketika itu, ia ingin nimbrung di sana. Saat itu, jenazah tertutup dengan kain kafan dan disiapkan untuk segera dimandikan. Abdul Wahid yang tertarik untuk membuka kain kafan yang menutupi wajah jenazah tersebut. Ternyata ketika dibuka, di tubuh si jenazah ada ular yang melilitnya. Ular itu bukan sembarang ular, bentuknya ular, namun kepalanya mirip dengan kepala anjing. Benar-benar aneh bin ajaib. Ia pun membuka dan mengecek mata luar itu, dan ternyata mirip dua karang. Ular itu tiba-tiba berkata kepada Abdul Wahid, "Wahai Abdul Wahid, engkau menyerahkan kepadanya, kepada Yahudi dan Nasrani. Jika engkau memang ular yang diperintahkan Allah, maka sekarang menyingkirlah sebentar. Beri waktu kami untuk mengerjakan apa yang menjadi haknya sebagai jenazah, dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Setelah itu, terserah kamu mau berbuat apa kepadanya," jawab Abdul Wahid yang tegas. Sontak, ular itu pun bergerak menuju pojok rumah. Jenazah pun diperlakukan sebagaimana semestinya. Namun, ular itu terus memantau, mengintai si jenazah. Saat perusi jenazah ditekan untuk dikeluarkan kotoran, ternyata ada hammer, arak atau minuman keras yang keluar darinya. Jenazah pun dimandikan. Setelah itu, sesuai kesepakatan dengan Abdul Wahid, ular itu pun langsung melilit kembali. Jenazah itu pun lantas dikafani, dimakamkan bersama ular yang melilit tubuhnya itu. Setelah pengurusan jenazah selesai, Abdul Wahid merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya yang dikerjakan oleh si jenazah semasa hidupnya, sehingga ia mendapat balasan seperti itu tadi. Ia meninggal dalam keadaan mabuk, jawab salah satu orang yang ada di sana menjelaskan. Kisah di atas terdapat dalam kitab Anayil Hadis fil Hikayat Al-Hadis, karya Abu Hafs Umar bin Husain Al-Samarqadi. Lewat kisah ini kita bisa menjadi paham betapa hammer atau harak atau minuman keras itu hendaknya ditinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Surat Al-Maidah ayat 90. Dalam tafsir Al-Nukat Al-Uyun, Al-Mawardi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keji dalam hadis di atas adalah haram. Sedangkan frase termasuk perbuatan setan maksudnya adalah ia merupakan perbuatan atau hal-hal yang diperintahkan oleh setan. Setan, lanjut Al-Mawardi, selalu menyuruh untuk berbuat maksiat dan selalu melarang dari ketaatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah hammer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa meminum hammer di dunia, kemudian ia mati, sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima tobatnya
dan tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami betapa khamar ataupun bentuk jenisnya adalah hal yang haram, yang karenanya harus ditinggalkan oleh setiap muslim. Selain agama melarang, para pakar kesehatan juga telah mengingatkan juga tentang betapa bahayanya khamar di tubuh manusia. Semoga kita terhindar dari khamar dan sejenisnya. Amin. Wallahu a'lam bishawab.